beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 Merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendahulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Po, pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bang Jo. Iya, Selamat siang juga. selamat siang. Ini agak di Halo. Halo, ya Bang Iya, Jo. Bang, ini kayaknya kita agak delay ya. Tadi delay Bang Jo, Tadi mohon delay, maaf. iya. Mohon maaf. Siap ya, nggak apa-apa mungkin Ah, karena kita jaraknya jauh Jakarta Makassar ya. iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan Ya kan? Allah, disatukan oleh RRI. Iya dong. Siap, Bang. Hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya? Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Heeh. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Oh, oke. Dan narasumbernya hari ini Ya online ya? Oke, via Zoom. oke. Mm-mm. Siap. Ya bersama dengan Bapak Dokter Sumarlin. Iya, Dr. Sumarlin Rengko HR, Hah? SSM Hum, akademisi budaya dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Oke. Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Iya. Halo, Iya, Assalamualaikum. kayaknya masih di mute ya mic-nya ya. Oke, selamat siang. Salam merdeka. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti Iya, ini sehat. pendengar Perompat jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Iya. Makassar berapa ya Bang kalau boleh disebutin ya? 0811 400 9250. Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad. Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini? Alhamdulillah. Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada. Mm-mm. Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun, hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri? Iya, makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya. Nah, Seperti betul. itu. Nah,
Untuk rajutan Merdeka sendiri nih, menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa? Iya. Sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu Iya. pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, Lindra. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu. Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya? Iya, dari berbagai motif yang ada di lipa atau sarung sutra Bugis, Makassar, dan Toraja itu yang pertama harga diri. Jadi Indonesia ini ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal. Kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa. Seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak ya, tentunya dipengaruhi sama budaya-budaya lain. Nah, kalau untuk Lipa Sabe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini? Ada yang berubah, dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada ya, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak. Saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern. Iya. Nah, di era digital saat ini, Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan, dan mungkin Dan Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda? Yang namanya seni itu mengikuti perkembangan zaman ya. Lipa Sabe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipa Sabe tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabe, lipa. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, tadi Lipa Sabe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos. Di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di
di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket yang lain. Jadi pada dasarnya lifa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lifa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidangi ekonomi kreatif ya. Saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu. Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang? Oh iya, khusus di Sulawesi Selatan, saya pikir tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait dekranasda ya. Kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Itu saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global. Namun sejauh ini sebagai akademisi Dan Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya. Menurut saya tantangannya kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu. Apakah pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan sarung mesin. Berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Dan memang mahal. Buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi, gitu. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam 1 bulan, apalagi 1 minggu. Seperti itu tantangannya. Iya, makanya harganya lipas sabi ini agak-agak lumayan ya, Dan Rengko? Ya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi bahkan tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil mahal dan di Pasar B bisa saja 1 kotak di Pasar B itu tidak ternilai gitu. Ini saya penasaran Dan Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri tentunya Dan Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan mungkin pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana, Dan Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional? Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya sebelum pandemi. Mohon maaf, saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Sataeng. Itu Taeng terkenal memang dengan karya seninya. Selain karya
besi atau senjata tradisionalnya. Yang terakhir itu di Bontono, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarustra Sengkang, tetapi di tiap daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat Kajan dan pemilik budaya di sana, termasuk Salon Toraja juga masih ada. Iya. Seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke ke generasi selanjutnya itu sangat berat, Iya. sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa Mm-mm. berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal, seperti itu. Hmm, baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon Kita nih? istirahat dulu aja nanti itu udah sekilas ya Oke. sebagian ya pertanyaan dari Siap. apa namanya pembahasan kita di hari ini ya pendengar Pro 4 yang nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro 4 Makassar atau Pro 4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya. Iya, Nanti kita jeda dulu satu betul. lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi Mm-mm. tentunya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Merinding merampas kadar diangku jumpa dan digante Toraya lebukan Sulawesi melombok membuntu mentanetena nakabu masih apalah nasakai selalu sadar kami Santoraya umba pada giolai mapari masusari rangkoi tangi puma anda benawa umpan sudur rokoki melombok membuntu mentanetena nakabu masih apalah desakai saludade melombok membuntu mentanetena nakabu masih apalah nasakai selalu sadar kami Santoraya umba pada giolai
beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon kah di sana? Belum ada telepon sih Bang Jo, cuma ada pesan nih yang dari Jogja. Boleh. Dari Mas Haris Prasetya Effendi. Dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Boleh langsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya. Panjang banget langsung ke ini. intinya aja mungkin. Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan? Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta. Ya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Di sana bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Soalnya tidak hitam ya, itu yang terkenal. Tidak hitam seperti bajunya Bang Jo, biru tua. Itu caranya dia hanya satu warna tanpa motif. Itu satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tetapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi khasnya. Kalau di lipas sabe masyarakat Goa itu yang terkenal itu lipas sabe curak lakba. Curak itu motif, lakba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak lakba itu ada di suku Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal 3 data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Minahasa Kabupaten Goa. Tinggal 3 pengrajinnya dari catatan dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal 3. Berarti sedikit sekali ya. Ada tinggal 3 di Kecamatan Palangga, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Bontonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap, hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam. Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematiannya, dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, lipas sabe Makassar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya atau pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi turut mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan kalau yang bermain pewarnaannya, jenisnya, seperti itu. Lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap. Iya. Bang Jo. Itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad. Iya, sudah ada telepon yang masuk ini ini, kita angkat Bang dulu Jo. di sana. Oke. Halo, wah kok terputus tuh kayaknya. Terputus. Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya. Siap. Halo, Perompat, assalamualaikum. Halo, Perompat, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang. Siang Ica, boleh silakan Ica langsung Ca. Mau nanya sama Bang Kafi ya. Iya, Bang Kafi sama ada Daeng. Bang Kafi salam kenal ya. Iya, salam kenal juga Ica mau Kak nanya Ica. dong sama Bapak siapa tadi? Mau Ini nanya ada itu Daeng Sumarlin, Rengko.
Oh iya, Iya, silakan. Cak. Halo. mau nanyain apakah ada gitu Iya. Bang Kavi bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya? Apa tuh, Cak? Kain tenun Apa itu tuh? loh. Lipas Lipat sabeh. sabdu sama kain songket. Lipat sabdu itu Sengkang ini. Oke. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali. Apa? Diulang kembali pertanyaannya. Udah lupa tadi. Lah, gimana? Apa bedanya? Aduh. Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang Ah. sama kain tenun yang di Makassar? Terus Oke. apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun Oke. Lipas di sabe. Sengkang gitu aja. Oke. Oke, siap. Oke, makasih Bang Jojo, Bang Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ica di Bone. Boleh silakan dari direspon. Iya. Iya, saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket ya secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaiannya untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakai keluarga raja. Biasanya itu atau keluarga bangsawan itu berwarna merah. Begitu pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya menyebar ketika ungu itu adalah warna janda, tetapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang. Maaf, saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada warna yang dipakai untuk pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi untuk perbedaan dengan songket secara budaya kain songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain karena itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya seperti itu. Oke, siap deh kalau gitu. Itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat. Siap. Baik. Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita Tadi ada. angkat ya. Baik. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ada Bang Eko di Bandar Lampung. Oh, Bang Eko. Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo. Bang Jo, Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo. Iya, waalaikumsalam Bang Edo. Ya, makasih pertanyaan nih. Kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak-anak gitu, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya diajarkan biar tidak punah. Kalau tidak diturunkan itu kan anaknya pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan gitu Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh Bang Kapi ya. sama Dain. Terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pun. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Edo, wabarakatuh. silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
Bisa diulangi pertanyaannya, saya kurang dengar tadi Bang Jo. Bisa diulangi? Iya, Ja- boleh silakan Bang Kavi. jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipak sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini eh, Ada ada pelatihan-pelatihan bantuan pelatihan begitu untuk anak untuk muda untuk belajar menenun seperti itu. Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada Dekranasda itu, kegiatan-kegiatan Dekranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Eh, eh, Walaupun eh, tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran eh, kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibahas terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu ada kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah, terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih alu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau bahan bakunya sarung itu. Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, kayak seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masukin benang seperti itu. Nah itu gimana itu untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan Dai. Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan pengrajin dan memang sangat mesti bertantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerjaan banyak orang, ada mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangannya itu.
bukan maaf, alat-alat penenun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang. Oh, Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada, iya di kalau Maros juga ada, saya pikir di Bone. kalau ayah liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional sih pakai kayu gitu. Gitu. Jadi kalau ini Iya, yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng kalau di sana ya. ada yang masih murni buatan tangan. Ah, ah, Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. mm-mm. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin. Oh Seperti itu. gitu. Siap Oke. deh. Ya, karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan buatan mesin ya. Iya, Oke oke siap. jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu Iya. sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin. Siap. Nah, baik dengan Rengko ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni. Karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini dan Rengko? Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Hmm. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri, bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargai lah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar atau masyarakat Toraja. Seperti itu. Nah, kalau Tenun Toraja ini dan Rengko bagaimana maknanya untuk motif Tenun Toraja? Ya, itu saya sudah sampaikan dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya, entah Karamu Solo, Karamu Tuka, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau, di antara yang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dia terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang, misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini, kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga itu sebagai bentuk relasi sosial. Ada di setelah kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Tamalandre Kampus Unas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Keburuan. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
Oke. Siap. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau Ini pertanyaan tadi nih yang di dari Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng. Ya, Iya. saya kurang dengar. Di Bisa di diulangi? sana di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu? Baik. Ada, dari saya generasi kira muda? ada. Nah, Eh, iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi sudah di tiap daerah kabupaten termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan saya kira oke, siap. ada pelatihan-pelatihan. Oke. Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya. Ada. Oke. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang. Oke, siap, siap, siap. Hmm. Karena kan kalau Ai sempat latihan, sempat liputan waktu Ai masih di Sumatera Utara nih di Danau Toba nih Bang Kavi sama Daeng. Di situ juga anak mudanya karena kan di sana masih relatif banyak ya apa namanya pembuat ulos gitu ya. Anak mudanya juga orang tuanya ngajarin Iya. ke anaknya seperti itu. Masih ada gitu. Apa namanya diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi dari Iya. samping ada Iya. pelatihan juga dari dinas di situ orang tuanya karena memang Yang membimbing ya. membimbing seperti itu. Hmm. Siapa Iya. apakah sudah ada telepon lagi di sana Bang Kavi? Belum ada Belum sih ada. ini Bang Jo. Oke, baik, siap. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Renko nih. Apa sih Den Renko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini Den Renko? Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan lah selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah apa namanya pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin masih banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya eh, sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana misalnya mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting itu juga. Bagaimana mencintai air juga itu kan terkait dengan ekologi. Itu mesti juga itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan ini sinergi luar biasa lewat RRI ini mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain. Saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan atau mungkin di setiap kalau di hotel kan ada memang ya kain ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai walaupun ada batik setiap hari tertentu tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita. Itu yang perlu ditingkatkan. Siap, baik. Gimana Bang Jo? Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi ini mungkin Iya. bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng. Silakan. Silakan Den Renko. Closing statementnya. Terima kasih kepada RRI senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga tentunya kepada RRI Jakarta ya, RRI Makassar,
mudah-mudahan kedepannya negeri tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga. Yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerah berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daeng. Terima kasih Dan Rengko. Terima kasih juga buat Gimana Bang Jo? Tafi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa Iya. yang disampaikan diceritain di hari ini ya pendengar perompat Iya. bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh Betul. punya banyak banget macam-macam kain ya. Kain. Sekali lagi terima kasih Daeng, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kafi untuk pertemuan kita di Sama-sama. episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragam tradisi